berarti di sini. Oke, mulai. X dan B. Sekilas gampang, tapi sebenarnya... Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Jadi teman-teman, udah lama banget kita nggak bikin video. Di video kali ini aku bakalan bahas seputar psikotes nih, khususnya Army Alpha. Oke teman-teman, jadi kita nggak perlu basa-basi lagi. Jadi di sini aku mau bahas Army Alpha. Di sini banyak banget penjelasannya. Kalau kalian mau baca, kalian tinggal pause aja. Cuman di sini aku nggak mau bahas banyak seputar pengertiannya gitu lah ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu gimana instruksinya dari Army Alpha. Jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau Army Alpha ini tuh kebanyakan biasanya di tentara, polisi ataupun militer-militer. Cuman memang sekarang udah banyak digunakan di seleksi mahasiswa, seleksi untuk kerja dan lain sebagainya yang menggunakan psikotes. Jadi adapun cara untuk pengerjaannya yaitu nantinya kalian akan diberi selembar kertas yang terdiri dari 12 soal yang berisi kombinasi deretan angka, huruf, maupun deretan bentuk. Jadi soalnya memang cuma ada 12 dan cuma ada selembar. Tapi tetap aja karena ini adalah salah satu jenis dari psikotes. Jadi psikotesnya bukan hanya Army Alpha ini aja, tapi banyak banget jenis psikotes lainnya. Selanjutnya adalah kalian akan diminta untuk mengerjakan sesuai dengan perintah yang dibacakan oleh narator dengan durasi pengerjaan setiap instruksinya berisi antara 5-10 detik saja. Nah, perlu kalian ingat, bentuk kalimat perintah yang dia bacakan oleh narator merupakan bentuk kalimat majemuk bertingkat. Jadi, bahasa perintahnya bisa dibilang lebih susah untuk dipahami. Oke, ini adalah tipsnya. Intinya adalah kalian harus konsentrasi, kalian harus menghafalkan, kalian harus memerhatikan aba-aba yang diberikan oleh si narator. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke contohnya. Nah, di sini adalah konsentrasilah kepada apa yang dikatakan narator, karena narator tidak akan mengulangi instruksi tersebut. Jadi, narator tuh hanya membacakan sekali. Nah, pertanyaan ini, itu tuh nggak ada di kertas kalian. Yang ada di kertas kalian hanya gambar ini. Maka, pernyataan ini hanya diucapkan oleh si narator dan itu hanya satu kali saja. Jadi kalian harus fokus dan kalian harus ingat nih, apa sih instruksi yang diberikan oleh si narator. Karena pada saat instruksi tersebut, kalian nggak boleh menulis, kalian nggak boleh pegang pulpen, dan lain sebagainya. Kalian hanya bisa menghafalnya. Jadi contohnya begini, tuliskan huruf Y dalam lingkaran ketiga dan diberi tanda silang dalam lingkaran pertama. Nah, gimana caranya? Jadi pada saat si narator memberikan aba-aba, kalian langsung ingat, oh, tulislah huruf Y pada lingkaran ketiga. Jadi, kalian langsung lihat nih lingkaran ketiga. Oh, di lingkaran ketiga itu adalah huruf Y, dan di lingkaran pertama itu aku bakalan silang. Jadi, kalian ingat itu. Nah, pada saat dia mengatakan mulai, kalian baru bisa menulis. Jadi kalian langsung tulis, di lingkaran ketiga adalah huruf Y, dan di lingkaran pertama adalah huruf X. Seperti itu. Jadi di sini adalah daya ingat kalian yang dinilai, dan lain sebagainya. Oke, aku pindahin dulu. Di sini adalah buatlah tanda X pada bidang yang terletak dalam segitiga. Jadi kalian harus ingat, oh, X dalam segitiga, tetapi tidak dalam lingkaran, berarti di sini ya X-nya. Selanjutnya adalah B pada bidang yang terletak di dalam segitiga juga dalam lingkaran, berarti di sini. Oke, mulai. X dan B. Sekilas gampang, tapi sebenarnya yang bikin susah adalah ketika mereka mengatakan itu, kita bisa jadi lupa. Jadi, pernyataannya ini itu tuh nggak ada yang bisa lihat. Jadi, kita nggak lihat pernyataannya, kita hanya melihat gambarnya aja, jadi kita harus fokus. Jadi, sulitnya adalah di saat kita harus mengingat, bukan pada saat kita menjawabnya. Selanjutnya adalah amati ketiga lingkaran berikut. Tulislah huruf kelima dari kata pertama dalam lingkaran pertama. Jadi, kalian langsung ingat nih, oh, di lingkaran pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, huruf A, huruf paling akhir dari kata kedua dalam lingkaran kedua. Huruf paling akhir adalah I, berarti A-I. Nah, dan huruf keempat adalah kata ketiga dalam lingkaran ketiga, adalah C. Huruf keempat dari kata ketiga. Berarti huruf keempatnya adalah C. Berarti kalian langsung ingat tuh, oh, A, I, C. Nanti di lingkaran pertama aku tulis A, I, C, A, I, C, A, I, C. Pada saat mulai, kalian langsung tulis A, I, C. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik. Di sini ada
Coret angka genap yang tidak berhuruf. Jadi semua angka genap yang tidak berhuruf dicoret. Nah, coret pula setiap angka ganjil yang bernilai kurang dari 6. Ada yang bisa tebak? Oke, kalian bisa pause dan kalian bisa tebak. Di sini aku bakalan langsung jawab, yaitu 30. 30 adalah angka genap, tapi dia tidak memiliki huruf seperti halnya dengan 4J. Selanjutnya adalah 6. Selanjutnya adalah 5. 5 adalah angka ganjil, tapi dia kurang dari 6. 3 juga adalah angka ganjil kurang dari 6, 1 juga adalah angka ganjil kurang dari 6, dan 5 juga begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah jika 3 adalah setengah dari 6. Berarti kalau 3 setengah dari 6 itu benar ya. Berarti buatlah garis di atas angka 8. Otomatis kita bakalan buat garis di atas angka 8 seperti ini. Tetapi jika 7 lebih dari 9 beri tanda silang, maka kita tidak memberi tanda silang sama sekali. Kenapa? Karena 7 adalah kurang dari 9, bukan lebih dari 9. Nah, kalau kalian silang, itu berarti salah. Jadi, yang jawabannya adalah hanya angka 8. Oke, ada yang bisa jawab? Kalian bisa pause dan jawab sebelum aku menjawabnya. Oke, tuliskan 3 huruf vokal pada bagian paling besar dan angka 6 antara 6 dan 8 dalam bagian yang hampir paling kecil. Oke, ini gampang ya teman-teman, tapi jangan sampai kalian keliru. Di sini adalah huruf vokal A, I, U di paling besar, kedua terkecil. Ini yang paling kecil, berarti ini yang kedua terkecil. Kalian tulis angka apa kira-kira di sini? 6 atau 8? Atau kalian tulis dua-duanya, 6 dan 8? Salah teman-teman. Di sini kalian harus perhatikan antara angka 6 dan 8 diantaranya adalah angka nomor 7. Oke, jadi kita langsung ke soal latihan biar kalian juga bisa mengerjakan hal yang sama. Nah, di sini kalian boleh tulis dulu A, B, C, D ini sampai O. Dan aku bakalan bacain. Perhatikan huruf pada berikut. Coret huruf vokal kedua dari deretan, lingkari huruf ketiga setelah K. Mulai. Kalian bisa pause dan jawab. Jadi jawabannya adalah E, karena A huruf vokal pertama, E huruf vokal kedua, dan N, karena N adalah huruf setelah M. Soal selanjutnya kalian bisa jawab. Nah, berapa kilogram dalam 1 kuintal? Tulis jawaban yang benar di lingkaran keempat di sini dan kosongkan lingkaran ketiga dan lingkaran pertama. Nah, kalian bisa jawab, kalian bisa pause dulu. Jawabannya adalah di sini 100 karena 1 kuintal adalah 100 kg dan di nomor 1 adalah 10 karena kita harus menjawab jawaban yang salah. Selanjutnya adalah nih. 1 lusin sama dengan 12 buah benar. Nah, buat tanda titik pada lingkaran kedua, berarti di sini ada tanda titik. Dan beri garis bawah di kata iya. Seperti ini. Jadi di sini aku nggak jawab ya, jadi kalian yang jawab sendiri. Kalian bisa tulis ini. Dan bikin bilangan berikut. Oke, aku bakalan tutup jawabannya. Kalian bisa menggunakan stopwatch 15 detik, kalian jawab, dan jawabannya adalah angka-angka tersebut. Karena angka tersebut kurang dari 67. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu contoh dari tes psikotes Army Alpha. Semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.